الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mengaminkan doa guru kita sebelum akhirnya kita memulai pengajian kita. Mudah-mudahan bukan hanya beliau guru-guru kita yang berangkat, mudah-mudahan kita yang mengaji hari Sabtu ini Allah berikan kesempatan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi udah doain berangkatnya gampang ke Baitullah. Kita sambung doa kita sama-sama. Kita angkat tangan kita bareng-bareng boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna maghfiratika arja min amali wa inna rahmataka awsa min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmataka ahlan an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin birahmatika walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada di halaman 29, 28 paling bawah, 29 baris pertama. Itu doa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani untuk kita baca. Di antaranya tadi tuh hajat-hajat, keinginan, kebutuhan yang sudah didoakan guru kita Ustaz Anan, dan kita mengaminkan dilengkapi dengan Allahumma inna maghfiratika. Ulama sepakat kalau doa minta ampun dulu, minta maaf dulu, enggak langsung minta tapi minta ampun dulu. Maka ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kesalahan, khilaf kami. Sesungguhnya ampunanmu arja min amali, itu lebih kami harapin ketimbang amal kami. Jadi kita beramal, beribadah, mengaji, harapan kita semua khilaf dosa kita Allah gugurkan, Allah berikan kita kebersihan diri, sehingga sebelum Allah hisab kita udah bersih duluan. Amin ya rabbal alamin. Wa inna rahmataka awsa, kami yakin seyakin-yakinnya rahmatmu, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala awsa, jauh lebih luas, jauh lebih banyak min danbi, daripada dosa kami. Iya, dosa kita banyak, dosa sama diri sendiri, dosa sama laki, dosa sama bini, dosa sama anak. Tapi awsa, rahmat Allah jauh lebih luas. Allahumma in agana ahlan an ablugha rahmataka. Ini yang penting nih. Ya Allah, seandainya kepengenan kami, kemauan kami, kebutuhan kami, tadi doa kita banyak berangkat ke Baitullah, kita belum nyampe nih, belum kepanggil, belum juga kita sholat subuh di Masjidil Haram, belum juga kita sholat subuh di Raudhah. Tadi saya sempat WA-WA-an sebelum merem, ya kan, lagi ngapain Babaji? Iya Ji, lagi di samping Raudhah, begitu. Dan jangan lupa doain kita, gitu. Iya, ini doain jamaah sekalian, bayang-bayangin wajahnya, ya kan, yang tua, emang yang udah tua, alias aki-aki, tapi panjang umurnya biar bisa berangkat juga, ya, nenek-nenek yang muda-muda biar dapat hidayah, ya. Alhamdulillah, itu artinya
Meskipun kita belum nyampe nih, belum dipanggil, belum juga sholat di raudhah kayak saudara-saudara kita yang hari ini sembahyangnya di samping raudhah, ya kan? Maka farahmataka ahlan antablughani, kami yakin rahmat itu nanti akan datang mengisi kebutuhan dan keinginan kami. Kenapa? Innaha wasi'at kulla syai'in, kami yakin engkau lah yang maha luas. Apa yang luasnya? Kulla syai'in ya arhamar rahimin, engkaulah yang maha pemberi, engkaulah yang maha pengasih. Maka insya Allah mudah-mudahan tiap kita paling kagak sekali bisa sholat di raudhah dan bisa menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun belum, inna sholataka ma'rudatun alayya, sholat di Masjid Al-Mujahidin ini ma'rudah, tersampaikan salam dan kasih kita kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di halaman 28 yang bagian paling akhir, ya, paling bawah, itu makalah ke-31. Ya, insya Allah pagi ini kita habiskan sampai akhir bab 4. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Yang 31 disampaikan bahwa kita memahami yang 4 karena ada yang 4, ya, memahami yang 4 karena ada yang 4. Apa itu? Yang pertama, kita tahu kalau kita ini udah tua. Asyababu la yarifuhu illa suyuh. Ya, kita tahu kalau kita enggak lagi muda lagi, udah tua, ya kan? Karena kita meninggalkan yang namanya masa muda. Artinya muda kita sekarang udah lewat. Kenapa? Karena kita sudah datang yang namanya suyuh, waktu tua. Yang kedua, kita bisa paham sehat kalau Allah kasih kita apa? Ya, yang kedua ini bukan sehat, afiah, keselamatan. Jadi sehat wal afiat, sehat wal afiat. Kalau sehat wal afiyah, selamat. Emang ada orang sehat nggak selamat? Banyak. Ya, lagi jalan kaki kesandung, ya, lagi mau ke warung duitnya jatuh, begitu nyampe orang nasi uduk lah, gue mana ini, begitu. Lagi mau pergi-pergian dompetnya ketinggalan, lagi begitu masuk tol, ya udah begitu-gituin kartunya, agak kebuka-buka pintunya, saldonya habis, kurang saldonya. Itu namanya nggak afiah, nggak selamat, bikin orang marah-marah di belakang dan seterusnya. Maka yang kedua ini kita tahu selamat kalau kita ini min ahlil bala, keluar dari yang namanya bencana, ya, artinya kesusahan. Bala itu kesulitan. Kita baru mensyukuri itu kalau kita udah sulit, udah ya Allah begitu. Yang ketiga, kita mensyukuri sehat. Nah, jadi sehat wala afiat. Yang kedua, afiat, selamat. Jadi selamat dulu. Kalau udah selamat, insya Allah sehat. Banyak orang sehat tapi kagak selamat. Maka bersyukurlah yang namanya selamat. Ada namanya selamat. Ya alhamdulillah, dia mah selamat mudah, ya. Dia sehat, mensyukuri itu kalau udah sakit. Yang terakhir, ya, nikmat hidup kita rasakan kalau udah kita lihat namanya kematian, ya. Yang pertama, kita mensyukuri muda kita karena kita tahu bahwa kita bakal tua. Kita mensyukuri selamat kita ketika udah selamat kita ini dihadapin dengan kesulitan. Sehat kita syukurin karena apa? Karena ada yang namanya sakit. Ya, kita ngelihat sakit. Dan yang terakhir, kita bisa mensyukuri hidup ini ketika melihat kematian. Lanjut kepada Al-Maqalah As-Saniyata wa Salasun 32, ya.
ada di halaman sebelahnya, halaman 29 baris kedua. Halaman 29 baris kedua. Tengah-tengahnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kana yaumul qiyamah, ketemu enggak? Ya. Idza kana yaumul qiyamah yudhul mizan. Nanti hari kiamat ada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Maka fayu'ti, Allah kasih kesempatan timbangan itu berat. Timbangan itu bisa menyelamatkan kita dengan 4 golongan. 1, fayu'ti ahli shalah fayuwaffuna ujurahum. Pertama, orang yang sering sholat, maka Allah cukupkan timbangannya. Ada namanya Imam Sufyan ibnu Uyainah, guru daripada Imam Syafi'i. Apa kata beliau mesan kepada muridnya Imam Syafi'i? Inda dzikri ahli shalah, ketika orang-orang soleh, sholat itu yang sering sholat, ya, itu turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang dikasih adalah ahlus sholat, orang yang sering sholat, ya. Kita bersyukur ya, kalau tetangga sebelah udah assalamualaikum warahmatullahi, ya. Syukur alhamdulillah saya subuhnya di sini. Jadi kalau di sini mah baru qomat, kalau sana udah assalamualaikum warahmatullahi, lah udah salam aja kita, ya. Di beberapa tempat juga baru pada qomat, tapi beberapa tempat udah amin amin, ya. Berarti dia bisa aja langsung qomat kayaknya, ya kan ya. Kalau kita alhamdulillah ditungguin ya, imam kita ngelihat kanan kiri, itu artinya mudah-mudahan Ustaz Anan diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya, yudahu mizan, timbangan ini dikasih. Yang kedua adalah bi ahli shaum, orang yang suka puasa, fayuwaffuna ujurahum, maka dicukupkan yang namanya timbangannya. Yang ketiga bi ahlil bala, ya, orang yang sering kena bencana, kesusahan, tapi dia ingat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan di antara doa yang gak ada halangannya itu, gak ada penutupnya, adalah orang-orang yang kemudian sedang dalam keadaan terjepit, ya, maka dia kemudian mendapatkan apa? Kesempatan dicukupkan timbangannya. Yang keempat, mereka ahlul afiyah, ya, orang-orang yang selamat tapi terus mensyukuri nikmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang sering sholat, yang kedua yang sering puasa, yang ketiga adalah yang sering mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ya, tidak membuat tenang, tapi dia berdoa kepada Allah. Yang terakhir, orang yang sering kali selamat, beruntung, tapi terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang ada aja, ya kan, gara-gara gua itu lu bunuh, begitu kata dia, padahal karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wal maqalah as-salisata wassalasun, maqalah pesan yang ke-33, ya, an ba'dil hukama, orang-orang ahli hikmah itu kemudian memberikan pencerahan kepada kita. Yastaqbilu ibnu Adam arba'a nahabat, anak-anak Adam, manusia itu akan diberatkan, diuji, dihadapkan dengan cobaan yang 4, ya. Apa itu? Yang pertama, yantahibu malakul maut, nanti tiap kita bakal didatengin malaikat maut, ya. Kalau kata kita namanya malaikat Israel. Dari beberapa kitab
literasi yang kita pelajari nggak disebutkan malaikat Israel, tapi yang disebutkan adalah malaikatul maut. Di sini disebutkan malakul maut, ya, malakul maut. Jadi kalau malaikatnya satu itu malak, jadi bukan malaikat. Kalau malaikatnya dua, malakani, malakani. Kalau banyak berarti malaikat. Nah, kita kan sering menyebut malaikat Israel, malaikat Ridwan, malaikat Israfil, ya. Padahal malaikat itu banyak. Kalau satu malaikat namanya malak, ya. Maka Imam Nawawi menyatakan bukan malaikat tapi malak. Setiap kita akan didatangi yang namanya malakal maut. Malakal maut berarti malaikat pencabut nyawa. Satu riwayat juga menyatakan yursalu alaihil malak. Allah akan kirimkan malaikat kepada kita setelah majmu'atun minal malaikah. Jadi malaikat ini ditemenin sama majmu'atun minal malaikat, malaikat-malaikat yang banyak. Fanazala fihi wahidun, turunlah yang satu itu namanya malakul maut. Ya, jadi tamu kita banyak, majmu'atun minal malaikah. Nah, nantinya nazala fihi wahidun, satu turun namanya malakal maut. Itu kesusahan, kesulitan yang luar biasa. Bahkan Rasul digambarkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Itu Aisyah sama Fatimah ini berdua diskusi. Rasul sakit, kan Rasul manggil Aisyah kan, ya Aisyah ruqyi, Aisyah ruqyah aku. Jadi Rasul wafatnya tidak berniat sedang sholat, nggak pengen Rasul nggak mau wafatnya itu lagi baca Quran, enggak. Rasul juga nggak mau sholatnya itu lagi mengaji, enggak. Tapi Rasul itu pengen wafatnya itu di mana? Di sandaran bahu istrinya. Jadi dia pengen kalau wafat tuh nyender di mana? Di pundak bininya. Ibu ya siap-siap nih ibu ya. Kalau bapak-bapak memang lagi bingung dia. Dia kata pundak yang mana ya? Dia kata pundaknya mana ke pundak yang ini kan begitu ya. Jadi kalau Nabi ada Aisyah, kemudian ada Fatimah. Ini Fatimah nih yang banyak nanya. Apa kata dia? Ya. Kata Fatimah, ya abata, wahai bapakku. Jadi baba di kita kan baba tuh. Baba itu panggilan kita buat baba kita. Ya abata, wahai baba saya. Sakit ya. Kata Nabi apa? Fa innaka lan tadri akhir tabat. Ini terakhir baba kesakitan. Nah, jadi terakhir Neng ngelihat baba sakit. Abis ini baba udah gak sakit lagi ya. Itu artinya bahwa emang sakit. Nabi aja sakit. Yang ngelihat tuh Fatimah, bahwa ketemu malaikatul maut itu sakit. Nah ini kesusahan, kesulitan kita akan semua ketemu dengan 4 hal. Yang pertama dipertemukan dengan malakal maut. Yang kedua, ya kan, kita dipertemukan dengan yantahibul dud ya, setelah mati, ya kan, kita akan kemudian yang kedua bukan itu. Yang kedua adalah al-warasah maluhu. Kesulitan ketika ya ada ahli waris yang ditinggalkan orang tuanya. Nah, jadi yang kedua ini urusannya ahli waris. Ya, anaknya mati duluan kan begitu.
yang ada pada ngomong malu mah nggak dapat, malu mah nggak ada, ya kan? Anaknya banyakan yang perempuan, ya kan? Nah, bagaimana sih cing? Lagi begitu nomor kagak dapat tuh jadi namanya. Biar kata malu anaknya 20, lo banyak amat anaknya 20. Ya, sebab kalau dibagi 20 cingnya agak dapat kebanyakan. Ya, jadi pasti itu akan sulit. Ya udah ambil lo kontrakan orang atuh, ya kan? Ya udah, yang gedean biasanya ngambil yang cakepan, biasanya yang cakepan, yang agak bocor. Tinggal yang bontot, yang pada bocor, yang listriknya pada koslet, ya kan? Yang airnya agak jalan, ya kan? Yang gentengnya pada pecah, biasanya begitu, biasanya. Ya dulu karena mah kagak kali, udah cakep semua sekarang mah, ya kan kontrakannya. Ini artinya bahwa, ya kan, akan menemukan kesulitan ketika mengurus warisan. Yang ketiga, ya kan, yantahibud jismu, ya, kita menatap diri kita, ya, badan kita yang kemudian dimakan oleh dud. Dud itu kayak undur-undur. Tahu undur-undur, Pak? Nah, kalau sekarang kan bukan undur-undur, maju mundur cantik. Kalau sekarang, kalau dulu undur-undur memang mundur beneran dia. Kalau sekarang maju mundur, mundur maju. Itu makanin badan kita. Yang terakhir, ya kan, yantabihul khusma, ketika kita berselisih paham. Nah ini agak repot, ya. Yang pertama ketemu malaikat maut, yang kedua, ya kan, ketika ngurus warisan, yang ketiga, ya kan, ketika jasad kita dimakan sama binatang-binatang di dalam tanah, yang terakhir, ya kan, perselisihan, ketidaksepahaman yang kadang-kadang kebawa-bawa sampai akhirnya kita nggak ada. Maka kalau ada orangnya kita minta maaf aja. Urusan dia mau maafin apa kagak itu mah urusan dia. Yang penting kita udah minta maaf. Selebihnya hak kita dan kewajiban kita udah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wal maqalatur rabi'ah wa salasun. Makalah pesan yang ke-34, ya, ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya, 11 di baris ke-11 dari atas. Wal maqalah ar-rabi'ah wa salasun, pojok sebelah kiri. Apa itu pesan yang ke-34? An ba'dil hukama, orang-orang ahli hikmah mengajarkan kepada kita bahwa man istaghala bisyahwat, ya, orang-orang akan kemudian banyak disibukkan dengan syahwat, hawa nafsu, ya kan, fala buddalahu minan nisa, kalau emang udah ketemu perempuan, ya. Kalau kita lihat wawancara tokoh itu emang godaannya di perempuan. Sebab perempuan ini kan adanya di sini nih, kelinci. Ya. Beda sama jempol. Kalau jempol kan nih penguasa. Nah, kalau udah RT begini, nah kita enak. Kata RT begini, puyeng kita kan begini. Ya, jadi yang begini ini kecil tapi antep nih orang wadon. Dia kecil antep dan ini fleksibel. Ya, ke hidung masuk, kuping masuk, ya kan. Iya, kalau kita punya ayam ngecek telur kayak ini. Gila pakai jempol. Lah sianan ayam boros dia. Ya, kalau ini kan fleksibel, enak. Nah, ini perempuan ini kemudian sering kali menimbulkan hawa nafsu. Ya, maka yang ke-34 ini kita jangan disibukkan sama hawa nafsunya, ya, tapi sibukkan bagaimana menata hawa nafsu. Kemarin kita nempatin rumah tentang jamaah di Puri Beta. Yang punya rumah itu ngasih
pertanyaan kepada jamaahnya. Silakan Bapak kalau dia mau nanya. Pertanyaannya satu, ini kan nikahnya baru, rumahnya baru. Bagaimana menjaga pernikahan yang baru dan rumah yang baru? Ya, cuma satu kata saya. Apa itu? Penelitian yang menyatakan bahwa kalau istri udah sering cium tangan suami dan suami udah sering nyiumin bini, maka angka perselingkuhan itu nihil, nol. Itu penelitian Pak, ada di Universitas Pancasila yang lain. Jadi kalau misalnya suami sudah sering nyium bininya, bini udah sering nyium tangannya, maka itu perselingkuhan gak ada. Kenapa begitu? Karena Nabi kalau hari Jumat itu pulang ke rumah, Aisyah lupa itu tangannya disodorin. Biar apa? Dicium. Kadang-kadang Nabi nyium siapa? Nyium Aisyah, keningnya. Makanya kita kalau anak kita pada kawin tuh nikah, yang lanang nyium kening yang wadon, yang wadon nyium tangannya lakinya. Ya, bahkan Aisyah satu kesempatan Nabi mau pulang, begitu mau pulang ditungguin di pintu. Ya kan? Apa kata Aisyah? Abussuhu atyabu min rihil miski. Aku cium tangannya, terus aku ambil, diambil keringatnya dan diendus-endus, dan itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini kan hari Sabtu nih, ada yang pere, ya kan, ada yang gormen, ada yang kerja bakti. Ibu-ibu liatin dari jauh lakinya, nah, ini udah mau pulang no. Kalau udah mau pulang ibu-ibu, nah, di depan pintu, ya, lakinya lagi gerah, lagi keringetan, ya kan, udah cium aja, cium, ya kan, tangannya ambil endus-endus, ya, itu bau got ntar itu, endus aja begitu. Jadi kenapa ketika akad nikah seringkali yang lakinya suaminya nyium kening, yang perempuan cium tangan? Itu prosesi dan indikasi tidak adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. Itu penelitian yang bilang. Tapi kalau agamanya, syariatnya, ya udah selayaknya kita nyium tangan laki, meskipun laki kita keling, ya kan? Karena itu hajar aswad, ya. Sayang kalau nggak cium. Itu yang kedua, ya. Kalau yang pertama dia. Yang kedua, ya kan, di 34 ini adalah istaghola bijam'il mal, ya, fala budda minal haram. Orang kalau udah demen sama mal itu apa? Mall, harta. Demen banget ke mall, berarti demen banget sama harta. Orang kalau udah demen sama harta, biasanya disibukkan dengan illa minal haram. Tidak ngelihat lagi mana halal, mana haram, mana boleh, mana kagak. Kalau udah pengen makan apa baik dimakan, ya, meskipun nggak ada tanda halalnya, padahal masih banyak yang makanan halal, ya, jengkol, pete, ya. Kalau sesama yang demen jengkol sama demen pete, kata yang kagak demen, gue ngedemen bau jengkol, ya abis makan jengkol makan pete, hilang bau jengkolnya. Kata yang bau pete, gue nggak demen bau pete, demennya bau jengkol, ya makan jengkol lagi. Jadi makan pete, makan jengkol lagi, berarti bau petenya hilang. Ya. Yang kedua, yang ketiga, istaghola manafi'ul muslimin. Orang muslim itu nggak disuguhin sama hal-hal yang nggak bermanfaat, tapi istagholal manafi, disibukkan bagaimana hidup ini bermanfaat. Orang demen kek, orang kagak demen kek, yang penting itu merelatif. Orang demen gak demen, yang penting kita melakukan kebaikan, ya. Yang terakhir, istagholal ibadah fala budda minhu minal ilmi. Orang sudah kalau muslim beriman kepada Allah, itu menyibukkan ibadahnya dengan cara berilmu. Ini sekarang nih orang pada haji, ya, belum berangkat aja udah pada nanya umroh mulu. Kita umrohnya berapa kali? Umrohnya berapa kali? Ya kan?
Sebelum haji berapa kali, setelah haji berapa kali. Kalau udah haji mah nggak apa-apa mau berapa kali kek. Kalau belum haji, haji kapan mulainya? Besok. Tanggal berapa? Tanggal 29 itu Idul Adha. Berarti mulai hajinya tanggal 28. Sunnahnya berarti tanggal 27 Juni nih. Artinya tanggal 8 itu sunnah. Tanggal 9 itu wajibnya. Wukuf itu wajib, tapi tarwiyahnya itu sunnah. Kenapa tarwiyah? Karena Nabi berangkatnya dari Mekah. Maka dia ngelewatin Mina. Ya, Mina dulu baru Arafah. Maka tarwiyahnya kemudian itu sunnah. Yang wajib apanya? Wukuf di padang Arafahnya tanggal 9 Zulhijjah. Karena kalau berangkat tanggal 9 orang keudang, kagak dapat waktunya, keburu penuh orang, maka berangkatnya tanggal 8. Itu artinya dari kita nyampe sekarang ini, saudara kita kan lagi di Raudhah nih. Dari Raudhah dia ke Mekah. Begitu ke Mekah, ya kan, itu namanya tawaf kudum, tawaf yang baru nyampe. Habis tawaf itu namanya umroh. Habis itu faman, kata Allah, faman tamatta bil umrati ilal haji. Orang yang ngambil haji tamatu, kan dah tamatu nih hajinya. Itu ya kan, famastaisara minal haj. Sekali umroh kena dam. Damnya apa? Kambing. Maka saudara kita yang berangkat ini kudu punya duit 500 real. Ngapain? Beli kambing. Kenapa? Karena dia ngambil tamatu. Dari mana kita tahu? Ntar foto-fotonya. Udah pada ngirimin fotonya apa belum dia? Lihat foto-fotonya. Sekarang foto sekarang pakai kain ihram apa pakai baju koko? Yang udah dikirim. Nah, belum kan? Belum pakai ihram ya? Pakai baju koko kan ya. Nah nanti dia ngirim tuh lagi pakai pakaian ihram, lagi depan Ka'bah, di depan sa'i, mau ngirim tuh. Kagak lama udah rapi nih, umrohnya udah tahalul. Begitu moto lagi, nih makanan Arab. Jangan lihat makanannya, lihat bajunya. Nah bajunya udah bukan pakaian ihram lagi, berarti dia kena dam. Kecuali abis dia tahalul, dia nggak ganti-ganti pakaian tuh, pakai kain ihram aja sampai tanggal 29. Nah, ini tanggal berapa nih? Tanggal 3, ya kan? Sampai tanggal 29. Ini begitu aja kredom. Yang ada pada cikaan, ya pada dikerokin itu. Belum lagi warnanya, ada yang kuning, ada yang hijau, macam-macam itu warnanya. Kita sampai bingung ini bajunya loreng apa kain ihram, karena gambarnya udah beda-beda warnanya. Nah berarti dia kena dam. Nah artinya setiap dia umroh bayar kambing, umroh bayar kambing. Kalau ribut umroh dulu sebelum wukuf di padang Arafah, ya kaliin aja sekali kambing 500 real. Ya kan, kali 4.000 berapa? Ya, 1 juta ya. Lebih 1 juta. 400 aja 1 juta, 2 juta dah. Lah berarti kalau dia pengen sampai 7 kali, ya siapin aja. Ya kan, 14 juta. Kalau ada duitnya silakan. Itu artinya karena ini sedang haji bukan sedang umroh. Kapan umrohnya? Habis haji. Setelah wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahalul. Kata dia, nggak keburu Ji, ya kan? Nah kalau nggak keburu berarti pakai cara Nabi. Apa itu? Tawaf sunnah. Kita ini yang jarang tawaf sunnah. Padahal yang bagus begitu masuk Masjidil Haram itu nggak ada sholat qobliyah kayak kita masuk Masjid Al-Mujahidin. Kan kalau kita masuk nih kan Allahu Akbar, betul? Kata Nabi, idza dakhala ahadukum mal masjid, ketika kalian masuk rumah Allah, fala yajlisanna ahadakum, jangan sampai kalian duduk illa ayyusalli raka'ataini, sebelum salat 2 rakaat.
Karena kita di Gang Haji Sulaiman di Masjid Al-Mujahidin, maka kita masuk Masjid Al-Mujahidin, sholat duduk 2 rakaat baru duduk, baru nyender. Kalau di Masjidil Haram begitu masuk nggak ada sholat qobliyah, apa yang ada? Tawaf sunnah. Ketika kita tawaf sunnah ini pahalanya sama kayak umroh. Karena kita sedang melaksanakan haji tamattu. Bukan lagi jalan-jalan ke umroh doang, kan lagi haji tamattu. Masuk masjid, tawaf dulu 7 kali, baru nyender. Ini baru masuk, udah nyari air jam-jam mulu. Yang dinginan dikit mana yang dinginan, nyari yang dingin. Tapi minum dingin jangan nyender-nyender lah. Ya kan, yang ada tawaf dulu baru minum zam-zam nyender. Itu pahalanya sama dengan umroh. Jadi nggak usah sa'i, nggak usah tahalul. Yang begini ini namanya ilmu. Maka di sini disebutin orang yang beriman itu, ya kan, tadi ya kan, yang pertama dia itu tidak disibukkan dengan syahwatnya, tapi menata syahwatnya. Yang kedua, dia nggak disibukin dengan ibadah kecuali manfaat. Jadi hidup yang bermanfaat dengan ibadah, ya kan. Yang terakhir, bahwa kemudian orang yang beriman itu beribadah dengan ilmu. Maka kita ngaji. Lanjut, wal maqal al-khamis wa salasun. Pesan yang ke-35 dari Ali radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Apa itu? Ashabul a'mal arba'u hisal. Amal yang paling susah, kerjaan yang paling sulit itu 4. Apa itu? Yang pertama, al-afu indal ghadab, maafin orang padahal kondisi lagi marah. Kita lagi kesel, dengkol, dia datang minta maaf, itu yang ribet. Maafin saya bang ya, maafin laki saya, maafin bini saya. Nah, kita lagi marah-marah, dia minta maaf, kan susah itu. Kita nggak maafin, dia emang adik kita misalnya atau abang kita, ya kan. Yang kedua, kata Ali, yang paling susah itu adalah orang-orang yang al-jud, ya, fil umrah, ya kan. Orang-orang yang kemudian menjaga, jud itu kesungguhan, ya, menjaga semangat beribadah, itu yang susah. Kita pengen ngaji, ya kan, tapi kadang-kadang cobaannya ada aja. Ya, apalagi kemarin libur, ya kan, sekarang katanya cuti bersama apa-apalah katanya. Itu artinya bahwa terkadang ibadah kita dihadapkan dengan apa? Dengan ujian dan cobaan. Kemudian wal iffatu, ya kan, fil khalwah, ya, menjaga kesucian, menjaga diri ketika kita sedang dua-duaan, ya, bukan sama bini kita, sama bini tetangga. Karena apa? Karena tetangga kita pergi haji dewek-dewekan, ya, Pak RT nitip, ya, titipan rumah, mobil, kontrakan, itu menggampang, tinggal liatin doang. Yang ribet itu nitip bininya. Bini saya nitip, ya teh, nah itu yang ribet. Kalau rumah, mobil tinggal diliatin ada. Kalau bini kan susah ngeliatinnya, kemana aja, nggak ada, ya kan, repot itu. Maka kalau lagi dua-duaan kita sulit menjaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa qaulul haq liman yakhafuhu. Kita mengatakan yang benar pada penguasa yang kira-kira kita segani. Nah, itu sama RT, sama RW misalnya, kita kadang-kadang segan kalau ngomong yang benar. Lanjut, itu di tengah-tengah dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 dari bawah, ya. Di awal itu tulisannya wal maqalah as-sadisa was salasun. Pesan yang ke-36.
Ya, apa itu? Pesan yang ke-36 ini fi Zabur Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam. Daud mendapatkan hidayah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa innal aqla hakimun. Terkadang akal ini yang menghakimi. Jadi yang kita pikirin itu lebih dominan ketimbang yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhlu min arba'ati sa'at, ya, maka otak ini jangan didiemin kosong. Caranya satu, sa'atun yunaji fiha. Otak kita kalau lagi bengong, lagi nggak ngapa-ngapain, langsung ajak untuk yunaji. Apa itu? Bermunajat kepada Allah. Ya, kita ajak otak kita bermunajat kepada Allah. Ngapain? Ya zikiran, ya sholat, ya udah sholat udah semuanya, ya kan, berarti sholat mutlak. Nabi ngajarin kita sholat mutlak, sholat yang agak ada niatnya, ya dapat nikmat yang luar biasa, sholat mutlak. Yang kedua, ya sa'atun yuhasabu fiha. Otak kita ajak untuk kontemplasi, muhasabah, mengoreksi di diri. Yang ketiga, sa'atun yamsi fiha, ya. Kalau otak kita lagi ngapa-ngapain, ajak ngapain? Ngopi bareng, yamsi fiha ila ikhwanihi. Kita pergi dari rumah kemana? Ke rumah saudara tetangga kita. Ya. Makanya ada ulama mengatakan al-harakah wal haya. Ya, kita bergerak itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau di rumah mulu, yang ada bawaannya marah-marahmu di rumahmu. Makanya kata anak muda, healing apa mak? Healing. Ya. Healing itu keluar, ya kan? Nyuci mata boleh juga itu, ya kan, keluar arisan, keluar paguyuban, keluar kondangan, itu dalam rangka otak kita ajak silaturahmi. Yang terakhir, sa'atun fiha yakhlu an nafsihi, ya, anil halal. Kita ajak otak kita ngelihat yang kita punya halal, haram, makruh, apa mubah. Ya. Yang terakhir, karena udah bunyi, ya, wal maqala as-sami'ata wa salasun. Pesan yang terakhir ini dari bab 4. Alhamdulillah kita habisin dan ini Allah izinkan. Ada di baris keempat dari bawah, ya, 1, 2, 3, 4, ya, di tengah-tengah. Wal maqala as-sabi'a wa salasun. Pesan yang ke-27. Apa itu? Qala ba'dil hukama jami'ul ibadat minal ubudiyah. Kata ulama, semua ibadah kita ini, ya kan, amal kita ini, itu nilainya adalah ubudiyah. Amal kita, pekerjaan kita akan bernilai ibadah semua, meskipun menurut kita bukan ibadah, tapi dia menjadi nilainya ibadah. Halal. 1, al-wafa bil uqud, nepatin janji. Kan kalau kita selama ini mungkin namanya ibadah sholat, puasa, zakat. Ini mah nungguin teman kita, kata teman kita, ntar nih habis rapi, lu ntar kondangan mana puri beta, ya insya Allah bareng gue sama gue. Nah, jam berapa? Ya gara-gara jam 11 dah. Nah, dia datang jam 11 itu bernilai ibadah. Kenapa? Menepati janji. Yang kedua, wal muhafazah 'alal hudud, ya, menjaga batasan-batasan Allah. Ada anak muda lagi boncengan malam-malam di kampung kita, ya kan? Kita bilang, emang tinggal di mana? Tinggal di sono, di Pamulang, jauh amat kemari-mari. Ya, kadang-kadang anak muda kalau malam minggu suka bawa mobil minggir. Emang rumahnya di mana? Di sono Serpong, lah jauh amat. Pulang ke rumahnya, itu namanya kita hudud, menjaga batasan. Kita kenal bocah sini, ini anak muda bukan orang sini nih. Kita nanya karena dia ada di kampung kita, itu namanya kita menjaga batasan-batasan Allah.
Yang ketiga wasabru 'alal uqud, sabar ketika kita bertransaksi. Ya. Sabar dalam artian mungkin bayarnya 3 kali atau mungkin barangnya dipinjam lagi, itu berarti as-sabru indal uqud. Yang terakhir waridho bil maujud, ridho dengan apa yang ada. Kalau depan kita adanya susu berarti kita kudu ridho, ya, susu, ya. Kalau bapak-bapak depannya air putih kudu ridho, emang air putih, ya kan. Itu namanya ridho bil maujud, ya. Air bening itu kalau ikan cupang taruh situ hidup, kalau ikan cupang taruh sini mabok, ya kan? Maka saya tutup, seringkali saya ikut pernikahan itu yang ceramah, kalau orangnya alim, ya, orangnya itu guru-guru kita, itu seringkali saya dengar satu kalimat, akilun lima wujidan, makan minumlah, namanya pengantin baru, ya kan, apa yang ada di depan mata, lima wujida, yang kelihatan, yang gak kelihatan jangan ditanya-tanya. Ya, tiba-tiba ada bakwannya, ini sambelnya nggak ada di sambelnya, begitu, kagak usah nyari sambel, karena sambelnya orang kelihatan, ya kan. Ini susu, ada susu minum, ada air putih minum. Itu orang-orang guru kita sering kali, di mana aja kalau saya dengerin, akilun lima wujida, makan minum apa yang kelihatan, yang nggak kelihatan jangan dicari-cari, jangan ditanya-tanya. Ya, anak kita nggak usah kita tuntut harus ranking 1, nggak usah. Dia udah cium tangan aja udah alhamdulillah. Dia udah mau ke masjid Al-Mujahidin aja udah luar biasa. Sebab nyuruhnya susah banget. Kita aja nih tiap Jumat, ini imam kita ngomong mulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap Jumat diulang-ulang karena kita sering lagi lalai, apalagi anak kita. Bandel banget dibilangin mulu, ya tambah bandel dia. Dikata bandel sama babanya, ya kan. Ini rajin banget sih, ya kan. Sholat nggak pakai wudhu, ya kan, dia malu sendiri tuh. Oh, iya belum wudhu, ya kan. Ini soleh banget sih, soleh banget ini. Orang yang lain pada sholat di masjid, ya kan. Ini sholat juga belum. Dia pasti sholat nggak enak dia, karena dibilangnya soleh banget. Tapi kalau kita bilang bandel banget nih atuh nih, ya udah dia, ya kan, tambah bandel dia. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mensyukuri apa yang ada, dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang disampaikan Imam Nawawi, bahwa kita yang terakhir bab keempat dituntut ar-ridho bil maujud, ridho dengan apa yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab 5. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana wa awsil muradana wa haqiq amalana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ridha wa man ma'ahum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil istiqamah wa sabbitna ya Allah bil amanah wa ahdu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.